Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini, pelajaran pendidikan agama Islam. Kita mulai, kita berdoa bersama ya. Sebelum belajar, mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kalian perhatikan, simak paparan materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi Aku Anak Soleh, sub materi perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kali ini pertemuan kita yang kedua. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna dan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Inilah tujuan kita, semoga capai dengan baik dan kita berusaha belajar dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Ya, kira-kira gambar apa anak-anak? Ya, pintar. Itu salah satu ciri anak yang soleh dan soleha. Selalu meminta izin, memberikan salim dan mengucapkan salam ketika akan berangkat ke sekolah. Karena kalian sekarang belajar di rumah, ketika kalian sedang keluar rumah, kalian mengucapkan salam pada orang tua kalian. Inilah makna dari gambar yang kita pelajari sekarang. Selanjutnya anak-anak, materi kita kali ini, salah satu ciri anak soleh itu adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa pada kita, karena mereka yang telah melahirkan, memelihara, membesarkan, dan mengasuh serta mendidik kita sampai kita saat ini. Jasa-jasa orang tua sangat besar dan tidak mungkin kita balas. Apa yang kita lakukan bukan membalas jasa orang tua, tapi merupakan kewajiban kita. Kita harus patuh pada mereka berdua karena merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu hormat dan patuh pada orang tua. Berita itu termaktub dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14 yang artinya sebagai berikut. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
hanya kepada Aku kembali. Ini salah satu perintah untuk berbuat baik, berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua kita. Contoh sikap kita sebagai seorang anak, hormat dan patuh pada kedua orang tua. Apa saja? Mari kita lihat. Sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus mematuhi dan mentaati ketika kita diberikan nasihat. Dengarkan dengan baik dan jangan membangkang yang menunjukkan sikap-sikap bahwa kita tidak senang dinasehati. Dengarkan, tunjukkan bahwa kita adalah anak yang patuh. Karena nasihat-nasihat orang tua adalah mutiara-mutiara kehidupan bagi kita di masa yang akan datang. Walaupun pahit nasihat itu, kita dengarkan dengan tunjukkan dengan wajah yang tersenyum agar orang tua kita senang dan bangga memiliki anak yang berbakti. Dengarkan, resapi, dan laksanakan nasihat-nasihat itu, karena semua nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan hidup kita. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa kita selalu rajin sholat dan rajin belajar. Ketika kita rajin sholat dan rajin belajar, itu akan memenuhi harapan kedua orang tua kita. Orang tua kita akan senang melihat kita sebagai anak yang rajin sholat dan rajin belajar. Jangan sebaliknya, sholat disuruh-suruh, pada subuh kesiangan, harus dipaksa. Begitu juga dengan belajar. Sebelum waktunya, sebelum orang tua kita menyuruh, kita sudah bersiap untuk mengerjakan sholat dan bersiap untuk belajar. Insyaallah orang tua kita akan senang. Kalau orang tua kita senang, pasti apapun yang kita minta, tanpa diminta pun orang tua akan memberikan kebutuhan kita. Yang ketiga, contoh sikap anak yang hormat dan patuh pada orang tua adalah selalu dan sanggup meringankan tangan, selalu ringan tangan dalam membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan di rumah sesuai kemampuan kita tentunya. Anak laki-laki bisa merapikan tempat tidur, bisa cuci kendaraan orang tua kita, bisa menyapu dan mengepel. Anak perempuan bisa membantu mencuci piring, masak di dapur, merapikan rumah, membersihkan rumah. Itulah salah satu ciri contoh sikap anak yang berbakti pada kedua orang tua. Yang terakhir, kita selalu mendoakan setiap saat, lagi di waktu-waktu setelah sholat fardu atau sholat-sholat sunnah lainnya. Lanjut doanya anak hafal? Ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa-doa yang terucap dari lisan kita, dari hati kita yang paling dalam, mendoakan kedua orang tua kita, agar orang tua kita diampuni dosanya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, karena mereka sudah menyayangi, mendidik, membesarkan kita dari semenjak kita kecil sampai sekarang. Inilah 4 sikap contoh anak yang hormat dan patuh pada orang tua. Masih banyak lagi, tinggal kalian kembangkan
Yang pasti kalau 4 ini kalian lakukan, insya Allah Bapak jamin kalian menjadi anak yang patuh dan taat serta hormat kepada kedua orang tua. Siap anak-anak? Siap dong, kan anak yang soleh ya. Selanjutnya, selain kepada kedua orang tua, kita harus hormat patuh juga pada sesama anggota keluarga. Kakak kita hormati, adik kita sayangi. Selain itu anak-anak, kita juga harus hormat dan patuh pada guru. Siapa guru itu? Guru adalah orang yang berjasa mendidik kita, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Guru adalah orang tua kita yang kedua. Orang tua kita pengganti orang tua di sekolah. Bagaimana cara kita menghormati guru? Pada prinsipnya sama dengan menghormati orang tua, tapi ada perbedaan sedikit. Berikut contoh cara menghormati dan mematuhi guru. 1. Ini dalam kondisi normal ya, belajar di sekolah. Ketika kita bertemu berhadapan langsung dengan seorang guru, jangan malu, jangan sungkan. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Jangan diam saja melihat guru menampakkan muka yang dilipat, cemberut ya. Dengan tersenyum ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Langsung bersalaman dan cium tangannya. Dan wajah kita harus berseri-seri. Yang ucap salam bersalaman tapi wajahnya masam, itu tidak baik. Yang kedua, ini pas di waktu kita belajar dari rumah. Ketika guru memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab dan menyelesaikannya tepat waktu. Kecuali ada kondisi-kondisi darurat, kondisi yang tidak memungkinkan tepat waktu. Karena seperti banyak keluhan orang tua bahwa menggunakan HP-nya bergantian dengan kakak atau adiknya, bahwa HP-nya memiliki hanya satu di bawah orang tuanya bekerja, bahwa kota yang kekurangan. Dimanapun kendala pasti ada. Penting kita terus mencari solusi dan selalu beriktikat mengerjakan tugas. Selagi berkomunikasi dengan gurunya, selagi berniat baik, maka pasti ada solusi. Dan guru juga tidak akan memberatkan. Seorang guru itu selalu fleksibel melihat dan mengetahui kondisi setiap siswanya. Yang kedua, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Nah ini, ketika diberikan tugas, segera dan jangan banyak mengeluh. Kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Itu cara salah satu menghormati dan mematuhi guru. Selanjutnya, ketika diberikan nasihat sama dengan orang tua tadi ya, kita dengarkan dengan tulus dan mentaati nasihatnya. Jangan dengarkan masuk telinga kanan, telinganya bolong, keluar ke telinga kiri. Berarti tidak ada yang nyangkut di otak, di hati. Apa yang didengarkan karena kita terus mendengarkannya, dan apa yang dinasihatkan kita laksanakan, kita jalankan sehingga akan berbuah kebaikan. Selanjutnya, ketika kita berbicara dengan guru, bicaralah dengan santun, sopan santun, suaranya lemah lembut, jangan teriak-teriak. Dan ketika guru sedang bicara, jangan dipotong pembicaranya.
tunggu guru selesai bicara, atau kalau mau bicara ketika sudah silakan angkat tangan. Itulah adab etika cara kita berbicara dengan guru. Selanjutnya, ciri anak yang hormat dan patuh pada sang guru adalah ketika sedang pembelajaran, ini kondisi normal, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik, tergaduh, memperhatikan pelajaran di sekolah. Kita ganti, kita rubah. Kalau kalian belajar di rumah, kalian tetap kerjakan dengan baik, dengan duduk tenang dan tidak mengganggu anggota keluarga lainnya. Tidak membuat kegaduhan di rumah dan selalu perhatikan pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Demikianlah pembelajaran kita tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian menjadi anak yang hormat dan patuh pada guru, pada orang tua dan guru. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas mandiri, yaitu membuat cerita di buku tulismu, lalu foto dan kirim ke classroom. Ceritanya apa? Ada 2 cerita ya. Bagaimana sikap hormat dan patuh pada orang tua dan bagaimana sikap hormat dan patuh pada guru. Ceritakan 2 tema ini di buku tulismu lalu kirim di classroom. Mudah-mudahan kalian mengerjakan dengan baik dan insya Allah hasilnya juga nilainya akan baik. Terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa manfaat yang besar untuk kita. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.